Haleluya, selamat datang buat kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita akan menyimak info sepekan. Minggu depan kita akan kembali beribadah 2 kali, jam 9 dan jam 10.30 yang disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri melalui grup yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara. Setelah ibadah raya diharapkan untuk bisa langsung pulang dan tidak berkumpul. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker yang benar, dan menjaga jarak. Tetap berdoa untuk daerah tempat kita tinggal agar bebas dari pandemi COVID-19. Doa syafaat di rumah masing-masing tetap dilakukan baik secara pribadi maupun keluarga di antara jam 9 malam sampai jam 11 malam. Bapak Ibu Saudara yang ingin membayarkan sosial kematian bisa disetorkan kepada Bapak Tamrin Simanjuntak atau Ibu Warlina. Dan juga persembahan dan persepuluhan yang ingin diberikan melalui transfer dapat ditransfer ke rekening BCA Ibu Gembala dengan nomor rekening 871 004 7112 atas nama Teresia Maria Repi. Puji Tuhan, demikian info sepekan pada saat ini. Selamat melanjutkan ibadah, mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Belum kedengaran suaranya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh cinta kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat pagi hari menjelang siang ini. Kita boleh dalam keadaan yang baik. Semua karena kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang masih berlaku dalam hidup kita. Mari kita ucapkan syukur kita datang kepada Tuhan. Angkat satu pujian kita berkata, Yesus kau kebenaran. Haleluya Yesus.
siap memuji Tuhan. Kami siap bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan pujian kita. Terpujilah nama Tuhan. Namamu Tuhan. Kuat dan bermulia. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tentang selamanya. Terpujilah namamu Tuhan.
Biar semua yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Selamat duduk Bapak dan Ibu Saudara. Saat ini kita akan berikan persembahan kita. Pertama, saat ini kita mau siapkan hati kita. Saya jemput, kalau semua boleh bangkit berdiri kembali. Waktu Tuhan adalah yang baik bagi setiap kami.
Terpujilah, terpujilah, terpujilah Tuhan. Engkau terbaik dan sangat baik dalam penghidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami, pendengaran kami, supaya firman yang hamba-Mu akan sampaikan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi boleh mengambil tempat dalam hati kami, dalam hidup kami, untuk membawa kami kepada kesempurnaan, keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan Yesus janjikan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hidup, hidup, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat di hari-hari ini, kejahatan makin hari makin bertambah. Belum selesai dengan COVID-19, kita digoncang dengan masalah penambahan ya COVID, di mana Wisma Atlet sudah 70% ya penuh dengan penderita COVID ya. Karena ada perkumpulan-perkumpulan yang melanggar PSBB sehingga melonjak ya penularan COVID di DKI Jakarta. Bukan hanya itu, tetapi keamanan mulai terusik kembali. Tadi pagi saya barusan lihat berita dari Palu, gereja dibakar, orang-orang dipenggal, orang dibakar, dan seterusnya ya. Ini memperlihatkan bahwa kejahatan tidak berhenti terhadap hanya COVID saja, tapi kejahatan itu ada di mana-mana dan dia bergerak untuk memenuhi hasrat daripada setan atau sibolis ya. Nah, untuk itu kita harus waspada. Sekali lagi, dengan keadaan COVID membuat kita waspada 8 bulan, tetapi dengan situasi yang bertambah lagi keadaan, kita harus lebih lagi. Tidak cuman hanya sudah sebegini-sebegini saja kok Tuhan sudah tolong. Ya, enggak usah tambah lagi, Tuhan sudah tolong. Tidak. Tidak. Ya. Kita harus tingkatkan kewaspadaan kita. Kita harus tambah frekuensi kesetiaan kita, karena yang kita hadapi frekuensi daripada pekerjaan iblis bertambah. Masa ya persoalan bertambah, kita enggak bertambah kekuatannya. Masalah bertambah, masa kita tidak memperkuat kondisi kita. Nah, ini perlu kita juga harus perhatikan ya. Saya sekian tahun nggak kenal minum susu pagi. Tapi setelah saya lihat beban yang saya harus pikul, pelayanan, saya harus jaga kondisi saya. Kalau dulu saya khotbah satu minggu 1 kali sih. Sekarang 3 bahkan 4. Masa saya cuma makan bubur terus tiap pagi? Saya tambah. Ada vitamin, ada ditambah susu. Karena apa? Menjaga stamina saya sendiri. Kalau saya cuma makan bubur terus, ya enak. Ada orang bilang makan bubur katanya orang penyakit diabetes cepat tinggi darahnya, gula darahnya mau. Itu betul. Tapi untuk kondisi kita mempertahankan fisik kita, gula yang ada juga harus dipertahankan. Kalau gula drop, itu lebih bahaya daripada gulanya tinggi. Nah, ini saya kasih gambaran bagaimana kita sebagai orang percaya di hari-hari ini tambah kekuatan iman kita, karena kita hadapi tantangan yang lebih berat, lebih besar. Dan bagaimana? Jadi pertanyaan, bagaimana kita harus menambah kekuatan kita? Bagaimana? Nah, kita akan lihat dalam kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Kita akan buka di dalam Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Mazmur
Mazmur pasal 145 ayat 17 sampai ayat 21. Kita berdiri semua, kita akan baca ayat-ayat ini secara bergantian, ya. Mazmur 145, saya mulai dengan ayat 17, ya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat 21 kita baca sama-sama 2-3. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kekasih, saya memberikan judul khotbah pagi hari ini, kesetiaannya dahsyat luar biasa. Coba sebutkan 2 kali, 3 kali. Kesetiaannya atau kesetiaan Tuhan, ya, dahsyat luar biasa. 2, 3. Satu kali lagi, belum semua. Kita ragu kesetiaan Tuhan, mungkin 8 bulan kita masih bisa bernapas. Itu sebabnya ucapkan kata-kata ini untuk ingatkan diri saya. Hai Paul Repi, kesetiaan Tuhan dahsyat buat biasa. 3 kali, sekali lagi. 2, 3. Terus, ya, kesetiaan Tuhan dahsyat luar biasa. Adakah yang meragukan kesetiaan Tuhan? Tolong angkat tangan. Oh, saya ragu kesetiaan Tuhan. Buktinya saya sehat sampai saat ini karena saya punya obat, saya punya dokter, saya punya vaksin. Tolong angkat tangan. Tolong. Tolong. Nggak ada yang berani, termasuk saya juga nggak berani. Karena saya tahu, saya ada sebagaimana saya ada karena anugerah Tuhan. Bukan kebetulan, sekali lagi. Kebetulan saya ada sekarang, bukan kebetulan. Segala sesuatu dalam rencana dan rancangan Tuhan untuk hidup ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap bangun pagi, ya, saya ingat, saya masih punya napas. Ya, saya masih punya napas, saya masih bernapas. Kakak ipar saya, ya, jam 10 masih ditegur, ya. Jam 5 bangun doa, sudah kaku. Ya, ada kawan-kawan dari Ustadz, katanya, kiainya bilang begini, kamu tahu nggak kamu kalau tidur malam? Ingat nggak kamu kalau kamu tidur, ada bom, ada apa, kamu nggak ingat. Bukan lupa diri, hilang sama sekali. Kalau lupa diri, dia masih ada ingatan, oh mungkin karena dia sakit ingatan. Tapi kalau kita tidur lelap, tahu nggak apa yang terjadi di sekitar kita? Tahu nggak? Tahu? Nggak kan? Nah, artinya pada waktu kita tidur katanya Tuhan pinjam napas kita. Tap, dia pinjam dulu. Nanti pagi dia kasih kembali lagi. Nih, napas lagi. Kira-kira kalau Tuhan nggak kasih kembali, mau apa kita? Mau lawan? Mau berontak? Oh, nggak bisa Tuhan, kenapa nggak kembali nafas gua? Kenapa? Nggak bisa. Kita tidak punya hak untuk tanya sama Tuhan. Itu urusan Tuhan. Itu sebabnya tiap pagi kalau saya berdoa, saya selalu bilang, Tuhan, terima kasih saya boleh bernapas. Terima kasih saya boleh bergerak. Terima kasih saya boleh sehat. Itu saya ulang-ulang, mengingatkan diri saya supaya saya tidak lupa bahwa napas ini Tuhan yang kasih pinjam. Bukan karena saya punya obat, saya punya vitamin, dan itu hanya untuk menambah tenaga, ya, energi kita. Tetapi sesungguhnya napas Tuhan yang punya hak kasih untuk kita gunakan. Ya. Ada orang sementara bekerja tak jatuh.
Dia pikir cuma pingsan. Ya sudah habis. Ada di jalan. Ya, tiba-tiba di mobil, tak diam. Mobilnya berhenti tiba-tiba. Cari lihat, sudah kenapa orang ini tidur? Bangun. Udah nggak bangun. Ya. Bermacam cara Tuhan beritahu, saya yang punya napasmu. Bukan logikamu. Ya. Bukan hikmat. Ketika beberapa waktu yang lalu, saya punya khotbah yang lalu, waktu kenyataan ini harus dialami oleh Indonesia dan dunia, ketika PSBB pertama dilakukan, saya bingung, Tuhan, apa yang saya harus buat? Umat kan harus ibadat, umat kan harus kebaktian. Ya, teman-teman, waktu kita berunding, Paul, pakai hikmat dong, pakai hikmat. Ini kan sudah peraturan. Saya bilang, iya, betul. Saya ikutin peraturan pemerintah. Ya memang betul. Tapi kedua, ketiga, saya tanya, kapan mulai? Saya tanya sama pimpinan, oh pakai hikmat aja kamu. Ketika Tuhan izinkan hikmat sorga turun, dia bilang, kamu lakukan perjamuan Tuhan, ajak jemaat ibadat. Ya, saya coba, ternyata itu yang membuat kita sehat 8 bulan. Nggak ada amin ya. Sementara ada tempat-tempat ibadah nggak dibuka karena takut terhadap. Saya tidak menantang, sekali lagi tidak. Tapi kalau Tuhan suruh kita lakukan saja. Dia bela. Ya, jemaat El Shaddai dan jemaat Jalmal sampai saat ini sehat. Bukan kebetulan, bukan karena ada hikmat. Pakai hikmat dong. Ya pakai hikmat. Di mana kita mau lawan COVID? COVID belum selesai, muncul pembunuhan sadis. Ya, belum selesai itu, nanti ada lagi, saya nggak tahu apa. Tapi inilah kenyataan kita hidup di bumi ini, nggak ada tempat yang aman. Di kamar, justru di kamar, di kantor, di tempat yang tertutup itu yang dibilang itu sarang daripada COVID. Pakai AC, tertutup, muter di situ katanya. Kalau dia masuk itu dia punya virus, putar situ dia di semua orang yang ada di situ kena. Bersyukur kita ada fan sebelum ada COVID. Memang panas. Tapi ini yang paling bagus sekarang. Ini tuh di atas. Ya. Orang dulu kan bangga pakai AC, panas sih suka pada. Iya, memang begitu. Tapi sekarang Tuhan bilang kan, yang ada AC matiin. Biarin panas. Ya, daripada kena COVID. Puji Tuhan kita nggak merasa hal itu karena Tuhan sudah siapkan. Tuhan yang siapkan ini bukan saya. Ya, ini hikmat. Ya, orang yang punya kamar itu, ya saya puji Tuhan. Sebelum ada COVID, di ruangan saya memang saya sudah buat. Di kamar mandi saya pakai fan. Di samping sana saya pakai jendela nako. Saya nggak pakai jendela tutup begini, pakai nako. Ya, jadi tiap pagi setelah kami bangun, saya bilang buka nako, hidupkan fan. Jadi AC yang ada di dia sedot keluar. Ya ternyata sekarang para pakar bilang itu yang bagus. Jangan punya AC dimatiin, nggak ada fan ekstra keluar, dibiarin. Nah ini untuk kesehatan. Sebenarnya bukan untuk COVID. Saya hanya berpikir untuk kesehatan karena semalam kita pakai udara, kita buang oksigen udara napas kita. Napas ini kan racun buat kita. Ya, itu berfungsi buat tumbuh-tumbuhan, tapi buat kita racun. Nah itu mesti dikeluarin. Kalau berhari-hari terus ada di kamar yang ada AC nggak pernah disedot keluar, berarti kita berputar-putar dengan udara yang tidak sehat. Nah saya mau beritahu kepada saudara, ya, di rumah saudara ada ke AC atau pakai exhaust fan supaya sedot keluar, dia punya udara supaya sehat. Saya kebetulan ada mengerti sedikit, makanya waktu saya bangun ini saya perhatikan dulu ini dulu. Saya nggak tutup. Di sana saya buka pintu. Di atas saya kasih sedotan. Coba kalau sedotan di sana mati, pengap, panas kita. Apalagi kalau ini nggak ada. Buktinya apa? Udara terputar-putar di sini. Kita memang panas. Karena ini, tapi panas ini normal seperti kita di rumah nggak pakai AC. Nah, ini secara ilmu kesehatan di dalam bangunan. Ketika saudara bangun rumah, kalau lihat, kalau tidak ada angin yang masuk, dia punya ventilasi keluar, pakai sedotan di sana supaya udara yang masuk disedot ke atas, dibuang, jadi bersih. Kalau enggak, udara dari luar mampat, masuk bau busuk, dia diam di situ terus. Kita yang hirup, Jadi pakai ventilasi, tarik ke belakang atau tarik ke plafon. Saya beritahu kepada saudara yang punya rumah, banyak rumah mewah pengap, bau busuk masuk, enggak. Karena ngapa? Ventilasi enggak benar.
Nah, ini saya beritahu sebelum COVID ya, karena saya mengerti bangunan dan tahu bagaimana yang sehat. Ya, bagaimana yang sehat ya. Jadi saya memberitahu supaya saudara sehat, ya itu aja, pakai ventilasi exhaust fan ya. Agak sedikit sedikit melenceng, tetapi saya ingin memberitahu secara ilmu pengetahuan itu yang bagus ya. Nah, kita mulai, kita melihat bahwa ketika saya bangun pagi, saya ingat terima kasih Tuhan ada napas. Jadi dalam doa saya selalu bilang sama pengerja, tambah puji-pujianmu, tambah penyembahanmu. Kalau dulu cuma 5 menit, sekarang paling kurang 15 menit. Dan ketika Anda berdoa, jangan lupa mulutmu dibuka, ucapkan haleluya. Jangan halelupa. Ya. Halelupa terus apa? Tidur. Oh, tidur. Saya teriak, "Hei, Falon, bangun. Ceki, bangun. Kamu menghadap Tuhan, bukan main-main, bukan menghadap saya. Yang kasih napas kepadamu, hargai." Ya. Sebabnya saudara kalau ada di dalam ibadat, tolong jaga cuma 5 menit. Jangan sampai dasarnya cuma kesempatan tidur. Pulang, apa firman? Nggak tahu, karena tidur. Ini nggak 1 jam saya bicara. Hanya 20 sampai 20. Jadi kalau ini, bilang sama kawan, cubit saya kalau tidur ya. Bilang. 1, 2, 3, bilang. Ya. Ini momen cuman 20 menit. Anda 1 minggu Anda di luar berhadapan dengan COVID, dengan segala macam persoalan. Apa kekuatan kita kalau kita cuma datang tidur? Apa? Ya. Kita memang dihadapkan dengan situasi yang tidak enak. Memang. Tapi kita harus gunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita konsentrasi. Karena firman ini diinginkan oleh setan, dia rebut. Dengan cara kita ada masalah, kita bawa jadi kita lupa firman. Dengan tidur, dengan ngobrol, dengan baca HP segala macam, kita nggak dapat berkat. Cuman ada 20 menit saudara, saya dibatasin. Coba lihat di sini 5 menit, 10 menit. Ada kalian kita tolong ditambahin sedikit. Coba. Masa Tuhan diukur? Yang ukur ini COVID punya kerjaan supaya saudara tidak makan firman. Amin. Cuma segitu lagi datang, cuman apa sih dapat di gereja? Konsentrasi. Karena firman ini berguna. Karena Alkitab katakan manusia hidup bukan karena roti, bukan karena nasi, bukan karena lauk pauk makan, tapi karena firman. Dan firman ini yang sudah menjaga kita selama 8 bulan. Nah, saya lanjut ya. Saudara, apa dalam ayat ke-17 ya, kita baca tadi, saya ulang lagi dalam pasal 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya ya. Tuhan adil. Saya ambil contoh langsung. Hutan dibuatnya hijau. Tuhan buat hutan kuning, merah atau putih? Hijau. Untuk apa? Pertama, untuk oksigen dunia. Saudara bisa bernapas karena ada lepasan oksigen dari hutan ya. Nah, hutan itu dirusak oleh manusia karena serakahnya. Dia mau cari duit, dia tebang hutan, dia tebang seenaknya, dia tebang. Padahal ada ketentuan, ketika ditebang ditanam ulang supaya dia tak tumbuh lagi, ada penghijauan. Tidak. Pengusaha-pengusaha besar dari Jakarta masuk di daerah saya, di kampung saya, di daerah Kalimantan Timur, dipotong semua itu hutan, nggak ditanam, cuma ditinggalin lobang-lobang, apa namanya, di kita hutan belantara, nggak ditanam lagi. Dan akhirnya dulu Kalimantan Timur tidak pernah kena banjir. Sekarang Kalimantan Timur khususnya Banjarmasin dan Balikpapan tergenang air. Dari zaman Belanda nggak pernah. Kenapa? Karena keserakan manusia. Hijau dia ambil. Pemanasan global, saudara tahu, dengan tidak adanya hutan, pemanasan naik, es di kutub mencair. Diperhitungkan 50 tahun yang akan datang, Hawaii tenggelam, sebagian pulau Indonesia tenggelam karena panas. Itu sebabnya sekarang dunia sedang berbicara mengenai iklim. Jangan sampai panas ini naik, tapi kalau bisa ditahan, kalau bisa turun. Salah satu dikasih tahu, hutan harus ditambah, harus ditanam. Nah, itu Tuhan berikan. Panas ya, saudara lihat, panas belum ada. Zaman dulu panas sampai 40-50 nggak ada. Di bawah tahun 40-an saya nggak pernah tahu. Karena apa? Hutan-hutan masih terjaga. Sekarang manusia hidup
Kalau tidak banjir, panas. Kenapa? Karena keserakan manusia yang tidak setia kepada apa? Ciptaan Tuhan. Tumbuhan diciptakan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk manusia. Hewan diciptakan untuk siapa? Untuk manusia, untuk saya. Burung-burung diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Ikan-ikan diciptakan untuk siapa? Untuk saya. Ya, semua yang Tuhan ciptakan, matahari, bulan, bintang, Dia ciptakan untuk kita. Itulah kesetiaan Tuhan yang kita tidak bisa ukur dengan otak yang kecil ini. Udara Tuhan siapkan untuk siapa? Ada orang bilang begitu, oh saya mau ke bulan, pergilah ke bulan. Habis itu lepas tangki oksigen, yuk hidup sendiri. Cuma dalam hitungan detik Anda mati di bulan karena tidak ada udara. Ini cuma ada di bumi ini karena ada saudara dan saya. Tuhan berikan segala-galanya. Itulah kesetiaan Tuhan. Tapi seringkali itu, belum cukup Tuhan, saya punya masalah nggak beres-beres. Itu bukan Tuhan punya masalah. Ini seringkali masalah yang kita buat. Tuhan sudah ajar, lakukan ibadat, jangan malas. Kita malas, kita ada masalah, kita bilang Tuhan nggak lihat kita. Ya, protokol Alkitab diberitahu, lakukan ini. Enggak. Setelah ada masalah, Tuhan kita salahkan. Tuhan salah apa? Sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta dan bumi ini, ya langit bumi adalah ciptaan Tuhan untuk saudara dan saya. Saya ingat 40 tahun lalu tanah leluhur saya di Kalimantan mengeluarkan kayu namanya kayu ramin. Kayunya kuning bersih. Sekarang saya tidak lihat lagi. Di mana? Itu kalau orang mebel bilang, bikin mebel saya dari kayu ramin. Wah, bagus. Orang bilang itu kayu jati bagus, tapi itu ada dia punya seninya. Kalau kayu ramin kuning, warna kuning, ya. Dan itu memang cuma ada di Kalimantan. Sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Sudah ditebang habis. Itu karena kerasahan manusia. Padahal Tuhan siapkan itu untuk dijaga, dirawat, dipelihara untuk kamu. Sekarang kita cari nggak ada lagi itu kayu itu. Nah, kita lihat, ya. Itu sebabnya kita harus jaga penghijauan. Jaga penghijauan. Kalau di rumah Anda ada pohon, disiram. Jangan dibiarin gersang. Anugerah Tuhan di depan ini, pohon yang saya tanam ini sudah 30 tahun. Dia juga memberikan oksigen bagi kita di dalam sini. Itu. Tuh. Satu pohon kalau menurut catatan dia akan memberikan oksigen kepada manusia hidup 2 orang. Ya. 2 orang. Itu sebabnya anugerah Tuhan kita disuruh oleh Tuhan tanam. Puji Tuhan, kita memberikan oksigen buat Sukapura, khususnya kompleks Bea Cukai. Ya, belakangan ini saya kirim, saya nggak puas, saya pikir, saya tanya sama orang di kampung, kamu tanam di sana apa? Nggak ada tanam, cuman hutan begitu. Saya kirim, saya cari jeruk Garut, saya cari ribuan bibit, saya kirim ke Papua, saya kirim ke Manado, saya kirim. Ini cara tanam. Ya. Jangan cuman bengong di Manado, tunggu kelapa nggak pernah ditanam. Jadi setelah kelapa nggak ada hasil, ya pengangguran. Karena hanya berharap dari kelapa. Orang tua kita tanam kelapa dari ujung ke ujung. Sekarang anak-anak nggak mau tanam lagi, cuma enak ambil hasil. Kemudian hasil habis. Sekarang apa? Saya tidak merendahkan pekerjaan-pekerjaan sambilan itu, tidak. Tetapi kebun sebenarnya tanahnya ada, dia tidak mau olah. Ya, orang yang dari Jawa berangkat ke sana, dia bekerja, kemudian dia bikin kebun, dia beli itu kebun. Orang Manado gigi jari. Iya. Ya. Kenyataan begitu. Saya perintahkan di sana. Saya turun, saya tanam. Apalagi kamu di kampung, jangan pangku tangan cuman diam, jangan pikir kamu yang paling hebat. Apa dapatnya di sana? Nggak ada. Ya, nggak ada hasil kalau kita mau kerja. Kemudian kita lihat ayat yang ke-18, kita baca, ya. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Nah, kita melihat Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya, ya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya berseru kepada Tuhan bukan cuma pada hari Minggu. Puji Tuhan, haleluya. Hari Senin, haleluya. Terus. Nanti muncul lagi ya. Hari Minggu ibadat. Tidak.
Kesetiaan. Jadi setiap pagi, setiap siang, setiap malam berseru kepada Tuhan, dan Tuhan inginkan itu. Saya belajarkan diri saya. Ya. Ketika olahraga pagi, kalau dulu saya diam, sekarang enggak. Haleluya, puji Tuhan. Sementara tangan diangkat. Haleluya. Orang dengar, ini lagi ngomong sendiri apa? Kamu juga ngomong sendiri pakai HP, ngokak, padahal ketawa seperti orang gila. Saya menyembah Tuhan saya. Kaget, ya. Saya lihat dia pakai kabel di sini, tidak salah sih, tapi tiba-tiba kayak kuda meringkik. Dia ketawa. Tuhan yang kasih napas, dia tidak ucapkan haleluya dan puji Tuhan. Saya robah kebiasaan saya. Haleluya Tuhan, puji Tuhan. Pakai masker, puji Tuhan. Tiap langkah, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Itu yang terbaik. Ya. Saya keluar kok. Orang takut kan? Anugerah Tuhan, Tuhan tolong saya. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan. Tuhan dekat hanya sejauh doa. Dia nggak jauh, dia hanya sejauh doa. Dan saya sudah keluarkan pokok doa bulan ini. Saya minta jemaat Selasa dan Jumat 1 bulan ke depan tolong ambil doa puasa. Jangan main-main. Saya pesan, jangan main-main. Covid belum selesai di DKI Jakarta. Kerusuhan sudah membayang. Sekarang sudah terjadi di Palu. Kita mau lari kemana? Itu bisa terjadi di Sukapura. Oh, jauh-jauh. Siapa bilang? Di mana saja itu bolis ada. Dia bisa garuk kepala orang, pergi bikin rusuh di situ. Bisa. Tapi kita punya senjata yang kita sudah lakukan selama 30 tahun. Apa senjata kita menghadapi musuh? Apa? Doa beserta puasa. Nah, itu Ibu Tuera punya tugas, ya. Ya, saya melihat tadinya Ibu Tuera, saya ingat ceritanya waktu kita ada di Kebun Raya Bogor. Ibu Tuera bilang begini, Pak Tuera sudah selesai, kami mungkin akan pulang Manado, sudah nggak bisa bertahan, nggak ada pekerjaan. Saya bilang, Ibu Tuera, berdoa puasa, sampai sekarang masih ada nggak? Tanya Ibu Tuera, di kebun, betul kan Bu? Nah, di Bogor itu Ibu yang bilang, Bapak sudah selesai kontrak, sudah selesai, ya, berlian laju tanker waktu itu kalau nggak salah di situ ya bekerja, sudah nggak bisa perpanjang, tapi sekarang masih ada. Siapa yang jaga? Koni ada di sini siapa? Tuhan. Jadi kalau dikasih tahu aturan Tuhan ikut. Karena kita masih panjang hidupnya. Siapa yang mau tolong? Saya tidak bisa tolong. Tapi saya hanya memberitahu firman. Inilah firman yang perlu kita ikutin. Termasuk saya. Supaya kita bisa dijaga Tuhan. Ditolong Tuhan. Dilindungi Tuhan. Diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ayat 19. Kita lihat ya. Memang ini cepat waktunya. Ya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka, ya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, saya beri contoh, 8 bulan kita diselamatkan, ya, karena kita berseru minta tolong via protokol Alkitab. Itu yang saya beritahu. Saya nggak bisa bilang mungkin sudah diam di rumah tidur, berkurung di kamar, Anda ditolong. Tidak. Saya ajarkan protokol Alkitab. Ingat pertama apa protokol Alkitab? Berdoa, puasa ya. Kedua apa? Baca Alkitab. Ketiga apa? Ibadat, kebaktian. Keempat apa? Perjamuan Tuhan. Kelima apa? Memberi. Keenam apa? Mengucap syukur. Itu dia yang menjaga kita semua ada selama 7 bulan. Bukan karena kekuatan pemerintah kita. Sampai sekarang COVID belum ditemukan yang akan vaksin COVID belum ditemukan. Belum. Ya, darah Yesus yang saudara terima tiap minggu dalam perjamuan itu yang membuat kita aman. Saudara ke pasar, saudara jalan, saudara ke kantor, kemana saudara dapatkan perlindungan. Karena apa? Dalam diri saudara ada darah Kristus. Ya, ketika saudara makan dan minum tubuh dan darah itu sangat ditakuti oleh setan apapun. Ya, bukan cuma setan COVID, setan apapun. Asal kita lakukan itu dengan kesetiaan. Saya ingatkan 8 bulan kita. Baru anjang-anjang nanti tahun depan ada vaksin. Kemana kita mau lari 8 bulan ke depan? Ada jalan. Lakukan protokol Alkitab. Dan saya yakin Tuhan akan bela firman. Bukan bela saya. Firmannya dia akan bela. Karena kita lakukan protokol Alkitab. Ya.
Yang terakhir, yang keempat kita lihat, Tuhan penjaga orang yang mengasihinya. Ya, saudara, kalau saudara waktu pacaran yang tua-tua, kalau saudara punya pacar, ya, saudara akan jaga dia, saudara akan perhatian dia. Kecuali kalau yang sudah menikah yang tidak aturan firman Allah. Lu dulu langsing, sekarang udah lurus, ada tetangga yang lebih cantik dari kamu. Itu dia ada. Tapi kalau pada waktu pacaran, tai kambing jadi coklat. Ingat anak muda. Tai kambing jadi coklat. Semua bagus, kelihatan bagus. Makanya waktu di konseling baru terbuka, oh ini yang kami akan hadapi nanti. Makanya anak-anak yang mau menikah harus di konseling. Jangan cuma, oh saya bisa, saya pintar. Pintarmu sampai di mana? Anda belum pernah berkeluarga. Ya, perlunya bimbingan pranikah untuk itu. Supaya jangan semuanya waktu pacaran tai kambing jadi coklat, tai kambing jadi coklat. Itu dia. Semua dibutakan dengan cinta. Betul, cinta itu perlu. Tapi kalau cinta tidak dikendalikan oleh firman, itu cinta buta dan buta. Ya, semua bagus. Tuhan mengasihi kita. Tapi dia bukan mencintai kita yang cinta yang buta. Dia ajar, beginilah kamu harus melakukan. Tuhan persiapkan kita loh. Dari ujung rambut sampai telapak kaki dia persiapkan kita. Jadi kalau dia beritahu ini, tolong kita, oh iya. Kalau orang Jawa ada katanya kalau mau menikah mandi lulur dan segala macam. Wah, itu memang betul. Lihat aja di perjanjian lama Esther. Berapa bulan dia dipingit atau diperlakukan yang tidak sembarangan karena persiapan untuk menikah dengan raja. Itu sebabnya robah cara berpikir kita, cara bertindak kita yang tidak baik, robah. Karena Tuhan akan ambil kita, bawa ke sorga. Jadi kalau saya katakan ini adalah hal yang Tuhan inginkan supaya kita perbaiki dalam hidup ini, ya. Tidak terlambat, ya. Tuhan penjaga orang yang mengasihinya, ya. Kemudian yang terakhir, sebagai terima kasih, coba kita lihat ayat ini terakhir. Mulutku mengucap puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Sebagai makhluk hidup, sebagai manusia ciptaan Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah diberikan masa depan dan kepastian hidup kekal, selayaknya kita perbanyak terima kasih kita. Ya, perbanyak terima kasih kita, bukan cukup terima kasih Tuhan sudah tolong. Cukup sampai di situ. Ada waktu datang di sini pel. Ini tempat ibadah. Saya ingat Pak Ajis. Ketika dia dari Buddha, ketika dia percaya Yesus, dia datang sama saya. Pak, saya mau buat apa di gereja? Saya bingung juga. Ini orang anak-anaknya kan berhasil semua. Dia mau bikin apa? Saya bilang, Pak, ada. Kalau Bapak mau, tolong jadi bersihin gereja. Oh, saya mau. Mau dia. Coba. Pak Ajis almarhum sekarang. Orang luar, dia tanya. Dan saya melihat anak-anaknya ditolong Tuhan sekarang. Nggak ada yang pengangguran, nggak ada yang macam-macam. Karena Tuhan berkati kepala, turun kepada leher, turun kepada badan. Dia yang tanya. Ya. Dan terakhir saya kasih tugas, Bapak pegang sosial kematian. Ya. Setiap bulan dia bikin laporan, tulisan Pak Ajis bagus. Tapi sekarang banyak orang punya waktu, punya tenaga, bodo amat, biarin aja. Ya, nggak usah. Itu ada pastori, ada pengerja. Bukan itu. Tanggung jawab kita. Ucapan terima kasih kita bukan cuma di mulut. Tanggung jawab kita harus kita implementasi dengan persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu yang saya ingin ingatkan, ya. Jangan kita cuma bilang terima kasih Tuhan, puji Tuhan, nyanyi, oh itu bagus, tidak salah dan harus, ya. Ya, hiduplah dalam kesetiaan kepada firman, ya. Kembali, ya. Kesetiaannya dahsyat luar biasa. Kita perbanyak ucapan syukur kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, mazmur kita kepada Tuhan, doa syafaat kita kepada Tuhan, ya. Sebab kasih setianya tidak terbalaskan oleh saudara dan saya. Benar? Tidak kita bisa balas kesetiaan Tuhan. Itu sebabnya perbanyak yang saya beritahu tadi, ucapan syukur. Berbanyak apa yang kita tahu baik, lakukan itu. Yang baik kita lakukan. Tuhan yang melihat, bukan saya yang melihat. Ketika saudara melakukan baik yang benar, Tuhan tahu, nih anakku. Sekarang kan ada zaman poin. Ya, saya lihat aja sekarang Telkomsel setelah kita isi pulsa, dia tanya, "Tolong Pak, saya dikasih poin. Bagaimana pelayanan saya? 1 sampai 5." Ada nggak saudara dapat? Ada.
Ketika saya jawab, saya nggak bilang 5, saya tes dulu 3. Oh terima kasih Pak, saya kasih angka di atas yang baik. Karena kalau 3, ya, saya nggak kasih 5, saya kasih 3. Karena saya mau lihat dulu. Kalau saya bilang sekarang, oh dia sudah besar kepala, saya kasih 3. Dia bilang, oh ya terima kasih Pak. Rumah sakit juga begitu. Pelayanan dokter, selesai itu kita kasih bintang. Pelayanan dokter gimana? Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan yang kasih napas, kasih kehidupan. Kita kurang berterima kasih. Rubah cara hidup kita, cara berpikir kita, cara tindakan kita. Perbanyak hal yang positif, yang baik. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Umat-umatmu yang sudah mendengar firman Allah dan mereka praktekkan dalam hidup mereka mulai hari ini. Seterusnya kami percaya kesetiaan Tuhan akan mereka alami dahsyat dan luar biasa. Engkau bukan hanya berfirman, berkata, tapi Engkau akan sertai dengan pembuktian yang nyata, yaitu pertolongan, kemurahan, mujizat akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan umat-umatmu yang telah mereka berikan. Jika ada yang datang memberikan dirimu, Tuhan buka tinggal langit surga dan curahkan berkat kepada mereka dalam nama Yesus. Mereka akan diberkati sesuai dengan perintah protokol Alkitab. Lebih berkat memberi daripada menerima, maka kami akan menerima janji daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negeri ini. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang ada di poso. Tadi malam jam 8 gereja dibakar, orang dibantai, orang dibakar. Tuhan, kami berdoa, ampuni orang yang melakukan itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi kami berdoa supaya di hadapan hukum mereka dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tuhan kuatkan sidang Jumat orang-orang yang ada di daerah Palu. Tuhan hiburkan mereka, berikan kekuatan, dan kami berdoa supaya orang Kristen tidak bangkit emosi secara fisik untuk menghadapi hal ini, tetapi kami tinggal menang di dalam doa berseru puasa, karena kami yakin disitulah kekuatan kami, bukan kami mengangkat senjata untuk melawan orang-orang teroris ini. Inilah doa kami. Tuhan tolong berikan ketenangan buat sidang Jumat yang ada di daerah Sulawesi Tengah pada hari ini. Terpujilah nama Jakarta juga Tuhan berikan keamanan dari kerusuhan rencana-rencana jahat yang sedang direncanakan oleh iblis melalui orang-orang tertentu. Tuhan akan bukakan supaya mereka dapat bertanggung jawab segala rencana jahat yang mereka rencanakan, baik kepada presiden maupun kepada gereja-gereja. Ini doa kami Tuhan. Berikan keamanan, berikan kesehatan buat seluruh warga DKI Jakarta, karena kami ada di sini. Kami berdoa untuk kesehatan, kesejahteraan, keamanan kota Jakarta. Ini doa dan permohonan kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati usaha dan pencarian, perdagangan, bisnis umat-umatnya, pendidikan anak-anak kami diberkati, diberikan kesehatan, kecerdasan bagi mereka untuk mengikuti pelajaran-pelajaran secara online. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa, inilah permohonan kami. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera, karena berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Terima